Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma al-'ahdarat malik badal kitab Muhammad Abdul Malik bin Hisham wa nafa'ana bi 'ulumihi والإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ونفعنا بعلومهم كلهم شيء ليلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم العطرات جميع مشايخنا وخصوصا شيخنا وأستاذنا ومرشدنا ومعلمنا ومعذبنا وربنا ونفعنا بعلومه وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأموات كلهم شيء ليلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر رب العالمين. Kita lanjutkan kitab As-Siratun Nabawi di halaman ada yang sama, halaman 446. Al-Khilaf baina Ibnu Ishaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-khilaf baina Ibnu Ishaq wa Ibnu Hisham fi maula yamini Abi Sufyan. Perbedaan pendapat antara Ibnu Ishaq wa Ibnu Hisham dan Ibnu Hisham fi maula yamini Abi Sufyan tentang nama hamba sahaya yang dimiliki oleh Abu Sufyan. Qala Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu, dan radhiyallahu ta'ala anhu, wa maula yamini Abi Sufyan alladhi ya'ni Amir bin al-Hadrami kana fil usara. Pendapat Ibnu Ishaq nama daripada hamba saya Abi Sufyan yaitu namanya Amir bin al-Hadrami. Kana fil usara, dia termasuk kepada orang-orang yang tertawan di dalam perang Badar. Jadi kata Ibnu Ishaq, nama hamba saya yang tertawan adalah Amir bin al-Hadrami. Wa kana hilqun al-Hadrami ila Harb bin Umayyah. Dia adalah sekutu daripada Harb bin Umayyah. Ya. Jadi masih sekutu atau teman daripada Harb bin Umayyah yang juga sama-sama gugur di medan perang Badar. Qala Ibnu Hisham, tadi kata Ibnu Hisham,
Maula yamini Abu Sufyan alladhi yakni Uqbah bin Abdul Harith bin Al-Hadrami. Tapi pendapat Ibnu Syam bahwa hamba saya Abu Sufyan adalah namanya Uqbah bin Abdul Harith bin Al-Hadrami. Fa amma Amir, adapun Amir bin Al-Hadrami faqutila yauma Badrin, dia adalah termasuk orang yang gugur di perang Badar. Itu pendapat Ibnu Syam. Syi'ir Hindun wa Kinanah fi khuruji Zainab. Syairnya Hindun dan Kinanah fi khuruji Zainab. Ketika Kinanah tadi membawa atau menghantarkan Siti Zainab untuk bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Walamman sarafa alladziina kharaju ila Zainab, ketika Kinanah ya ipar daripada Siti Khadijah, jadi masih saudara siapa? Saudara daripada Siti Khadijah, Kinanah tadi. Itu iparnya Rasulullah berarti ya Kinanah ini. Jadi ketika Kinanah tadi pergi dari Mekah membawa Siti Zainab, maksudnya untuk menghantarkan Siti Zainab kepada Rasulullah SAW atau untuk hijrah, tiba-tiba Kinanah tadi bertemu dengan Hindun bin Utsbah. Siapa itu Utsbah? Putra daripada Abu Lahab. Jadi Hindun tadi adalah cucu daripada Abu Lahab. Hindun bin Utsbah binti Abilah bin Utsbah, putra daripada Abu Lahab. Siapa itu Utsbah? Adalah dulu mantan istrinya siapa? Ummu Kulthum, putri Rasulullah. Jadi putri Rasulullah dulu pernah dinikahkan dengan putra Abu Lahab, Utsbah. Ya, cuma kata orang-orang Quraisy bilang kepada Utsbah, wahai Utsbah, ceraikan engkau putri Muhammad. Nanti akan kamu nikahkan engkau dengan wanita-wanita siapa saja yang kau kehendaki daripada wanita Quraisy. Diasolkan 2 orang wanita putra daripada tokoh Quraisy. Akhirnya Utsbah pun lebih memilih siapa? Wanita yang disaudarakan tadi. Dan dia menceraikan siapa? Ummu Kulthum, putri Rasulullah. Nah setelah itu, setelah hijrah ke Madinah, Ummu Kulthum baru siapa? Nikah oleh siapa? Oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ketika Ummu Kulthum nikah dengan Utsman tadi, belum sempat digauli oleh Utsman. Jadi masih apa namanya tuh? Janda kembang, ya. Belum sempat digauli oleh Utsman tadi. Karena dia keburu apa? Keburu mendapatkan tawaran gadis daripada orang-orang Quraisy. Bisalmi a'yaru jafa'un wa ghilzah wa fil harbi ashbahun nisa al-awarik. Ini syairnya Hindun dan Kinanah ketika Kinanah tadi menghantarkan Siti Zainab untuk hijrah ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Dia membuat syair, syair. Apakah Bisalmi, apakah dalam suasana damai atau tenang mereka bertindak tegas? Bisalmi a'yar jafa wa ghilzah, mereka orang-orang Quraisy bertindak tegas. Wa fil harbi ashbahun nisa'i al-awarik, sedangkan saat perang mereka seperti wanita-wanita yang terserang penyakit. Jadi orang-orang Samud tadi yang mengganggu Siti Zainab tadi, sampai Siti Zainab tadi keguguran karena diteror oleh kedua orang Quraisy. Saat mereka perang mereka tidak berbuat apa-apa, tapi di saat damai mereka bahkan menteror putri Rasulullah, yaitu Siti Zainab, sampai Siti Zainab itu keguguran. Ya, karena apa? Diteror oleh kedua orang Quraisy tadi. Nah, oleh kedua kafir orang Quraisy tadi.
Wa qala Kinanah bin Arabi fi amri Zainab hina dafa'aha ila rajulain. Dan berkata Kinanah bin Arabi, saudara daripada suami daripada Siti Zainab, Al-As bin Arabi, tentang dalam urusan Zainab ketika dia Kinanah tadi menyerahkan Siti Zainab kepada utusan Rasulullah untuk dibawa hijrah ke Madinah, dia berkata, ajibtu li Habbar wa Awbash qaumahu yuriduna ikhfari bi binti Muhammadin wa lastu ubali ma huyaitu hadidahum wa mastajma'tu qabdan yadi bil muhindi. Kata Kinanah, dia bersama seorang ahli dalam membuat syair. Kata Kinanah, ajibtu, aku merasa heran terhadap Habbar. Ini yang menghalang-halangi siapa? Yang meneror putri Rasulullah Siti Zainab, namanya Habbar. Ya, aku heran terhadap Habbar. Ya, dan orang-orang yang hina dari kaumnya. Mereka bermaksud menghalangiku untuk menghantarkan putri Muhammad. Yuriduna ikhfari bi binti Muhammadin, untuk menghantarkan putri Muhammad. Walastu ubali ma huyaitu alidah. Oleh karena itu aku tidak peduli terhadap kesombongan mereka. Wa mastajma'tu qabdan yadi bil muhindi. Selama aku masih hidup dan selagi tanganku masih dapat mengumpulkan harta dengan pedang buatan India. Nah, ini syair daripada apa? Kinanah bin Arabi ketika beliau menyerahkan putri Rasulullah kepada utusan Rasulullah yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, Ar-Rasul yahillu dama Habbar. Rasulullah SAW menghalalkan darahnya Habbar yang telah mengganggu, ya, bahkan menteror putri Rasulullah namanya Zainab, ya, Siti Zainab, sampai Siti Zainab keguguran. Ya, ketika Siti Zainab sampai ke Madinah, beliau Siti Zainab tadi bercerita kepada Rasulullah tentang peristiwa yang dia alami, ya, sampai dia keguguran. Akhirnya Rasulullah pun menghalalkan darahnya Habbar, orang kafir Quraisy. Qala bersabda Allah Ta'ala anhu, haddatsani Yazid bin Abi Habib an Bukair bin Abdullah bin Al-Ashja, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Habib daripada Bukair bin Abdullah bin Al-Ashja an Sulaiman bin Yasar, daripada Sulaiman bin Yasar an Abi Ishaq Ad-Dausi, daripada Abi Ishaq Ad-Dausi an Abi Hurairah, bersumber daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ana fiha. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, suatu sariyah. Itu ekspedisi peperangan atau peperangan kecil yang beliau tidak ikut, hanya mengutus beberapa orang sahabat saja, namanya sariyah. Kalau ghazawah itu langsung dipimpin oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hanya mengutus beberapa orang sahabat saja, sariyah, ya, peperangan kecil. Kata Abu Hurairah, ana fiha, aku pun ikut di dalam sariyah tersebut. Jadi Abu Hurairah ikut, ya, dia menyaksikan. Apa kata Abu Hurairah? Faqala lana, maka Rasulullah berkata kepada kami, in zafirtum bi Habbar bin Al-Aswad aw ar-rajul al-akhar alladhi sabaqa mahu ila Zainab. Qala Ibnu Hisham wa qad samma Ibnu Ishaq ar-rajul fi hadithihi wa qala wa Nafi' bin Qais. Nah, jadi kata Rasulullah kepada Abu Hurairah dan kepada ekspedisi Asariyah tersebut berkata, apa kata beliau? In zafaratum bi Habbar bin Al-Aswad
apabila kalian semua berhasil menangkap, ya, berhasil menangkap Habbar bin Al-Aswad yang telah mengganggu siapa? Siti Zainab putri beliau, ya, awil rajul akhar, atau seorang yang lain, kan dua orang, ya, alladzi sabaqa mawila Zainab, yang orang yang adalah orang yang meneror Siti Zainab sampai Siti Zainab tadi keguguran. Oleh Ibnu Ishaq, wa qala sama Ibnu Ishaq ar-rajul fi hadithihi wa huwa Nafi bin Abi Qais. Ialah namanya Nafi bin Abi Qais. Tidak kata Rasulullah, apabila kalian semua ketika sampai ke Mekah, ya, menemukan atau mendapatkan Habbar bin Al-Aswad dan Nafi bin Abi Qais, faharriquhuma binnar. Kata Rasulullah, silahkan kalian bakar kedua orang ini. Disuruh dibakar. Nah, sudah Rasulullah. Karena kedua orang ini apa? Orang kafir Quraisy yang jahat, yang meneror siapa? Siti Zainab, yang sampai beliau keguguran. Rasulullah bakar kedua orang ini. Qala falamma kana labaddu ba'atha ilaina. Kata Abu Hurairah nih, yang dia sendiri ikut, ketika tiba esok kami mau berangkat, kata Abu Hurairah, tiba-tiba Rasulullah datang kepada kami, menghampiri kami. Faqala, beliau berkata, inni kuntu amartukum bitahriki hadaini rajulaini. Kemarin aku pernah bilang kepada kalian, kata Rasulullah, ya, kemarin aku pernah bilang kepada kalian bahwa apa? Aku menyuruh kepada kalian untuk membakar kedua orang ini yang telah mengganggu siapa? Siti Zainab. In akhadtumuhuma, apabila kalian berhasil menangkapnya, apa aku bilang kemarin? Suruh untuk membakarnya. Summa ra'aitu, kata Rasulullah, lalu aku pun berubah pikiran. Artinya apa? Beliau meralat ucapan beliau. Nah, apa kata beliau? Annahu la yanbaghi li ahadin ay yu'adziba bin nar illallah. Nah, itu apa? Alasan daripada Rasulullah. Rasulullah pun beliau enggak merasa malu malah, enggak merasa malu. Tapi ini hak. Ini hak. Apa kalau Rasulullah nggak digalak apa? Sampai sekarang itu masih berlaku. Kalau Rasulullah ini nggak diralat, akhirnya Rasulullah meralat ucapan tadi. Apa kata beliau? Aku berubah pikiran, bahwasanya tidak pantas pada seseorang untuk menyiksa dengan api siapa saja, baik itu menyiksa kepada binatang, apalagi kepada manusia dengan api. Jadi tidak boleh kita menyiksa seseorang dengan cara dibakar. Hukumnya haram. Nah, dia nggak boleh. Walaupun kita ada binatang kita bakar, nggak boleh itu. Ya, kan zaman sekarang banyak orang yang membakar apa tuh? Semut dibakar. Lalu yang dibakar tuh banyak tawon dan sebagainya. Jadi itu nggak boleh. Memang Rasulullah pernah minta, tapi Rasulullah apa ucapan tadi? Beliau ralat. Kata beliau, kan tidak pantas bagi seorang untuk menyiksa kepada makhluk Allah, baik itu manusia ataupun binatang, dengan api. Dengan illallah, hanya Allah yang pantas menyiksa dengan api. Manusia tidak berhak menyiksanya dengan api. Apalagi ada pencuri dibakar. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Hukumnya haram. Ini biasanya masyarakat yang jahiliyah seperti itu. Ya, masyarakat jahiliyah yang bodoh, ada pencuri, mereka bakar, ada barang mereka bakar. Nggak boleh seperti itu. Ya, hanya Allah yang berhak untuk membakarnya. Nah, Fa'in zafartum bihi, kata Rasulullah, maka apabila kalian berhasil menangkap kedua orang tersebut, faqtuluhuma, silakan saja oleh kalian bunuh, tapi ingat tanpa dengan cara membakarnya. Bunuh saja oleh kalian semuanya.
Nah, ini apa? Peralatan daripada Rasul. Jadi beliau pun tidak merasa malu untuk meralatnya ucapan beliau. Tapi kalau beliau tidak meralat, hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Bahwa boleh seorang menyiksa dengan cara membakar untuk tadi oleh Rasulullah diralat kembali, tarik kembali. Jadi nggak berlaku lagi. Ya, Islamu Abil As bin Ar-Rabi'. Masuk Islamnya Abil As bin Ar-Rabi'. Siapa itu? Suami daripada Siti Zainab. Jadi Abil As tadi lama-kelamaan beliau pun masuk Islam karena keturunan daripada Siti Khadijah, saudaranya Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Istila'ul muslimina ala tijaratin ma'hu wa ijarati Zainab lahu. Kaum muslimin merampas harta dagangan milik Abil As bin Ar-Rabi', dan Abil As bin Ar-Rabi' meminta perlindungan kepada Siti Zainab radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah yang sudah berada di Madinah. Qala Rasulullah taala anhu dan Ishaq, wa qama Abul As bi Makkah wa qamat Zainab inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Ketika Abul As telah dilepaskan oleh Rasulullah karena dia adalah termasuk orang yang tertawan dalam perang Badar. Jadi mantu Rasulullah tadi ditawan oleh Rasulullah karena dia berpihak kepada kaum musyrikin Quraisy ketika perang Badar. Jadi dia termasuk orang yang kena tawanan perang Badar. Ya, beliau ingat ketika suaminya ditawan di Madinah, ya, untuk menebusnya apa? Beliau ada uang dan kalung. Ketika kalung tadi diserahkan kepada Rasulullah untuk menebus Zainab, Rasulullah ingat bahwa kalung tadi adalah kalung milik Siti Khadijah, putri beliau, istri beliau. Akhirnya Rasulullah bilang kepada orang yang menawan tadi, kalau kalian semua senang untuk mengembalikan kalung tersebut, kembalikanlah kalung tersebut kepada siapa? Abul As bin Ar-Rabi'. Karena aku ingat kepada siapa? Khadijah kalung tersebut. Akhirnya orang yang menawan tadi mengembalikan kalung tadi kepada Siti Zainab. Akhirnya Abbas tadi oleh Rasulullah dilepaskan tanpa ditembus. Wa qama Abul As di Makkah, dan Abul As pun tinggal di Mekah. Wa qamat Zainab binti Rasulillah bil Madinah. Sedangkan Siti Zainab istrinya, beliau sudah hijrah ke Madinah. Jadi dipisahkan oleh Islam. Ya, dipisahkan. Hina farraqa bainahuma al-Islam. Ketika Islamlah yang memisahkan antara Siti Zainab dan Abil As bin Ar-Rabi'. Jadi ketika Rasulullah menikahkan putrinya Siti Zainab kepada Abul As, itu belum turun ayat yang membolehkan, yang mengharamkan pernikahan antara orang kafir dan orang muslim. Ya kan? Sedangkan ayat tadi turun di Madinah. Ya, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Ya, janganlah kalian menikahkan wanita-wanita musyrikat dengan laki-laki yang muslim. Nah, terus menikahkan karena belum turun ayat tersebut. Ketika turun ayat tersebut, akhirnya Siti Zainab disuruh apa? Hijrah ke Madinah, sedangkan suaminya masih tetap di mana? Di Mekah. Tetap berada di Mekah. Hatta idza kana qubailal fathi, sehingga peristiwa ini terjadi sebelum putuh Mekah, sebelum penaklukan Mekah. Kharaja Abul As tajiran ila Syam. Jadi menjelang beberapa tahun, ya, Siti Zainab tidak bertemu dengan suaminya karena berbeda agama tersebut. Berada di Madinah, Abul As di Mekah. Ketika mau menjelang putuh Mekah, mungkin setahun lagi kepada putuh Mekah, Abul As ini dia pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Karena Abul As seorang saudagar.
seorang saudagar Mekah, tokoh Mekah yang hobinya berdagang. Kemana dagangnya? Ke Syam. Berdagang ke Syam. Wa kana rajulan ma'munan. Abu Aswad adalah seorang laki-laki yang jujur. Yang jujur, ya, sehingga terkenal di masyarakat Quraisy. Abu As adalah seorang yang jujur. Bimalin lahu, jujur terhadap hartanya sendiri, ya. Wa amwalir rijal min Quraisy, dan jujur terhadap harta-harta orang Quraisy yang mereka titipkan kepada Abu As untuk dijual di mana? Di Syam. Jadi banyak orang-orang Quraisy menitipkan hartanya untuk dijualkan di mana? Di Syam. Menitipkan kepada Abu As. Awda'uha mahu, yang mereka titipkan kepada Abu As untuk dijual di Syam. Falamma faragha min tijaratihi wa aqbala qabilan. Ketika Abu As dan rombongan orang-orang Quraisy selesai mengadakan perdagangan ke Syam dan sudah habis semua barang-barangnya dan membawa keuntungan yang sangat besar, akhirnya Abu As kembali dan rombongan orang-orang Quraisy kembali dari Syam. Kan orang-orang Quraisy kalau dagang ke Syam itu lewat Madinah, lewat Yathrib atau Madinah. Ketika orang-orang Quraisy tadi dan Abu As tadi baru pulang dari Syam melewati kota Madinah, lakaituhu syariyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang Quraisy termasuk Abu As bertemu dengan syariyah, pasukan perang kecil, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asabu ma'ahu. Akhirnya seluruh pada waktu itu harta Abu As dirampas oleh syariah kaum muslimin. Dirampas semua uangnya. Dan berikut harta orang-orang Quraisy pun sama. Dirampas oleh kaum muslimin, oleh syariah. Wa'jazahum hariban. Dan Abu As dan berikut orang-orang Quraisy, mereka tidak sanggup untuk menghadapi syariah tersebut. Falamma qadimat as-syariyah bima asabu min malihi. Ketika harta Abu As yang dia capek-capek dagang di Syam dan harta titipan orang-orang Quraisy dan hilang, semua dirampas oleh syariah kaum muslimin, dan mereka semua sudah kembali ke Madinah, pulang ke Madinah. Aqbala Abu As tahta al-lail hatta dakhala ala Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastajara biha. Abu As diam saja, tenang Abu As. Walaupun harta tadi dirampas oleh kaum muslimin syariah tersebut, dan sudah berhasil mereka membawa harta Abu As dan harta orang-orang Quraisy, dan mereka sudah pulang ke Madinah. Abu As secara diam-diam dia pun pergi ke Madinah. Apa tujuannya? Untuk menemui siapa? Menemui Siti Zainab, istri beliau. Dia belum cerai, belum ditalak oleh dia. Ya enggak? Menemui Siti Zainab. Apa tuh maksudnya? Untuk meminta perlindungan kepada Siti Zainab bahwa harta dia yang bekas dagang di Syam itu semuanya dirampas dan diambil oleh syariah kaum muslimin. Sedangkan harta tersebut adalah kebanyakan harta titipan orang-orang Quraisy. Dia adalah orang yang jujur. Dia tidak mau khianat kepada orang-orang Quraisy, sedikit pun dia tidak mau khianat. Akhirnya dia merasa tanggung jawab secara diam-diam, dan dia tidak bilang kepada kawannya orang-orang Quraisy. Dia tengah malam dia pergi ke Madinah. Ke Madinah. Sampai di Madinah langsung saja dia masuk ke rumah siapa? Siti Zainab, istri beliau. Siti Zainab fastajara biha. Ketika dia masuk ke rumah Siti Zainab, apa dia bilang kepada Zainab? Ya Zainab, lindungilah aku. Karena kalau tidak minta perlindungan tentu oleh orang Madinah tadi dia akan ditawan dia.
ditawan. Ya, akhirnya dia minta perlindungan kepada Zainab. Fastajara biha, fajarathu, wallahu a'lam. Ya, masih panjang ceritanya ya. Wallahu a'lam. Waktunya udah habis. Insyaallah kita sambung. Kita baca salawat dan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadratin Nabil wa dhurriyyatin min al-mursalin. Salatu wassalam. Hadratin Nabil Muhammad sallallahu محمد صلى الله عليه وسلم كله شيء له من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الأحضرات وضوء الصديق عمر بن الخطاب وسلم علي بن أبي طالب وأبي رضي الله تعالى عنهم. الأحضرات شرف الجنة ونور ضريعه كلهم شيء لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد رب الرقيب صلاة ترزقنا من أهل التوحيد وتبلغنا بها الحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبره وحبيب من الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد رب الرقيب صلاة ترزقنا من أهل التوحيد وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وحبيب من الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد رب الرقيب صلاة ترزقنا من أهل التوحيد وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق وزيارة ربه وأبيك من الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الحرمين وبحق جد الحسن والحسين بلغني يا الله إلى مكة المشرفة وزمزم والمقام والمشعر الحرام وعلى البيت المنورة يا عزيز يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan Iyamudin. Halamannya ada yang sama, halaman 324, 9 baris dari bawah. Fatalika ya? Tarika? Itu? Hah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa middana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika man yakhdumu abawayhi la yanbaghi ayyahdamahuma li talabil manzilati indahuma. Wa kadzalika, dan begitu pula may yakhdumu abawaihi, orang yang merawat, mengurus atau berkhidmat, ya, orang yang berkhidmat abawaihi kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, ayyakhdamahuma, hendaklah ia merawat keduanya, tujuannya litalabil manzilah. Jadi tidak sepantasnya ketika seseorang merawat, ya, mengurus kedua orang tuanya, apa?
talabil mazaindahuma, hanya untuk mencari kedudukan atau tempat di sisi kedua orang tuanya. Tidak sepantasnya seperti itu. Ya, kalau kita kebetulan merawat terus kedua orang tua kita yang sedang sakit, ya enggak, ya kita jangan apa? Jangan mencari kedudukan atau pangkat atau apa dikarunyaan, dikawelas, apalagi harta. Padahal kedua orang tua. Illa min haitsu anna ridallah bitul walidain. Kecuali kada lain niatnya hanya apa? Hanya kita ingin mendapatkan bahwasanya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, itu saja.